Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dapat berjumpa kembali ya, walaupun masih suasana PKM ya. Kita masih pertemuan tetap bukan terbatas ya, dan pembelajaran jarak jauh juga ya. Tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap kembali ya, mengikuti semua pelajaran hingga akhir kelulusan ini ya, kelas 12 ini. Baik, di kelas 12 ini tidak terasa ya, Bapak sudah memasuki materi di penghujung akhir tahun ajaran baru di semester ini ya, karena Anda sekalian juga harus menghadapi ujian-ujian ya yang nanti akan dihadapi ke depan ya. Semoga harapan Bapak semua lulus dengan nilai maksimal ya, dan dapat diterima di perguruan tinggi favorit sesuai keinginan dan harapan masing-masing ya. Baik, sebelum Bapak memulai materi pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya ya kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu agar segala kegiatan pada kesempatan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berdoa mulai. Ya, baik. Karena Anda sekalian ini akan menghadapi ya ujian sebentar lagi atau tes ya. Jadi Bapak akan di sini memberikan materi kiat sukses hadapi ujian atau tes ya. Nah, tujuan dari materi ini yaitu siswa-siswi dapat memahami pentingnya persiapan yang baik dalam menghadapi ujian, serta mampu menerapkan motivasi dalam menghadapi ujian sehingga sukses dalam pelaksanaan dan hasilnya ya. Jadi dalam materi ini Bapak akan memberikan ya kiat-kiat suksesnya apa nanti dalam menghadapi ujian yang sebentar lagi Anda semua hadapi. Adapun persepsi ya dari materi pada kesempatan kali ini, ujian sekolah atau tes lainnya merupakan ritual tahunan yang harus dilalui oleh setiap siswa kelas 6 tingkat SD atau MI ini dan sederajat ya, atau kelas 9 ya SMP atau Sanawiyah atau MTS ya dan sederajat, dan juga kelas 12 ya di tingkat SMA, MA atau SMK dan sederajat untuk mencapai suatu kelulusan. Nah, ujian atau tes sekolah menjadi motivasi para siswa untuk melanjutkan tahap pendidikan ke jenjang berikutnya. Jika setiap siswa disiplin menjalankan ujian, maka mutu pendidikan Indonesia yang sebenarnya pun akan terjamin. Ya, jadi ini setiap tahun ya pasti itu kan dilaksanakan di tingkat akhir setiap derajat ya yang diujikan gitu kan mata-mata pelajarannya nanti. Maka dari itu perlu persiapan tentunya ya menghadapi ujian ini. Ya, baik. Di sini ada sebuah tayangan video atau film ya, dan mengenai ilustrasi ini ya, mengenai ujian. Silakan selamat menyaksikan. Paling males tuh di saat-saat seperti ini. Harus belajar untuk ujian. Ujian lagi. Emangnya penting ya? Belajar juga gak ada gunanya kok. Matematika, fisika, sejarah. Udah susah-susah belajar, toh nantinya gak kepake juga. Untuk apa capek-capek ngafalin? Sekarang semua sudah diganti mesin. Dulu, saya juga pernah berpikir seperti itu. Tapi itu adalah pemikiran yang salah. Belajar bukan untuk ujian, tapi ujian untuk belajar.
Hidup sedang menguji kamu. Niat nggak? Serius nggak? Apakah kamu anak yang patuh? Apakah kamu anak yang tangguh? Apakah kamu anak yang mudah menyerah, yang dengan gampangnya selalu bilang, gak bisa? Kalau kamu saja susah menyelesaikan tanggung jawab sebagai pelajar, bagaimana kamu bisa sukses dengan tanggung jawab yang lebih besar? Coba deh ingat lagi. Dulu, kamu pernah janji untuk membuat orang tua bangga, janji untuk jadi anak yang berbakti. Ketika kamu mengatakan itu, apakah itu sungguh-sungguh? Kalau iya, inilah saatnya kamu buktikan perkataanmu. Yang orang tua kamu mau bukanlah hasil akhir sebenarnya, tapi bagaimana kamu bisa bertumbuh dalam prosesnya. Bukan harus dapat nilai sempurna, tapi bagaimana kamu bisa menjadi anak yang tidak mudah putus asa. Ujian itu mengetes ketekunan. Ujian itu mengetes kedisiplinan. Ujian itu mengetes kejujuran. Itulah yang sesungguhnya. Bukan hanya nilainya, tapi proses kamu menuju ke sana. Selesaikan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Selama ini, kamu sudah susah payah belajar. Jangan sampai di saat akhir semua jadi terlantar. Lebih baik menderita sedikit untuk persiapan ujian daripada menderita selamanya karena penyesalan. Belum bisa, cari caranya. Nggak ngerti, belajar dengan yang ahli. Lupa lagi, berarti kamu harus terus revisi sampai hafal mati. Saya yakin kamu bisa. Saya yakin kamu mampu. Karena semuanya itu tergantung dari kemauanmu. Jadi, yuk kurangi mainnya dan ambil buku pelajarannya. Kurangi dulu update status dan bulatkan tekad untuk terus fokus. Kurangi dulu keluyuran dan pacaran dan selesaikan dengan ketekunan. Yang keren itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang punya karya. Yang keren itu bukan anak muda yang buat sensasi, tapi anak muda yang berprestasi. Siapkan hati, jiwa, dan raga. Dan jangan lupa juga untuk berdoa. Berikan yang terbaik dan buat orang tuamu tersenyum bahagia. Mereka pasti bangga karena anaknya akhirnya bisa menjadi sarjana. Ya, demikian ya video dari Mary Riana ya, sebuah motivasi ya untuk kita semua, bahwa tadi yang dikatakan belajar itu bukan untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Jadi apa di sini ya mindsetnya ya, pola pikir Anda sekalian ini yang patutnya dirubah ya, sehingga segala sesuatu itu memang butuh persiapan, termasuk ujian yang akan dihadapi ya sebentar lagi ini nih ya. Nah, tapi bukan berarti kita persiapan seadanya saja gitu kan. Nah, perlu ya semua itu dihadapi dan lebih fokus lagi, jadi lebih terus merevisi diri gitu kan. Apa sih yang menjadi kekurangan diri kita, nantinya yang sumber-sumber kegagalan itu diminimalisir ya, sehingga kita capailah kesuksesan ya, apa yang kita harapkan, apa yang kita tuju itu tercapai. Baik, lanjut pengertian dari ujian yang Anda sekalian akan hadapi ya. Yang pertama di sini ujian sekolah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Nah, jadi ujian sekolah ini sekolah ya yang menyelenggarakan. Berbeda daripada zamannya dulu ya, Bapak dan sebelum angkatan-angkatan kakak kelas kalian ya. Itu terakhir sebelum pandemi ya, tahun 2020 ya, tahun lalu itu terakhir akan menyelenggarakan ujian nasional. Tapi ternyata ya guru adanya pandemi sehingga dibatalkan dan tidak lagi gitu kan melaksanakan ujian nasional, tapi diganti oleh asesmen ya, kompetensi minimum KKM kalau tidak salah, itu di kelas 11 ya dilaksanakan juga. Nah, untuk yang ujian penentu kelulusan ini ya inilah ujian sekolah ya,
sebentar lagi sekalian ini hadapi ya. Adapun ujian tulis berbasis komputer atau UTBK ini merupakan cara seleksi untuk mengetahui kemampuan akademik dari calon mahasiswa melalui sistem komputer. Nah, adanya penggunaan basis komputer dalam ujian ini dibuat berdasarkan ketentuan terkini sebagai kesetaraan dengan teknologi yang berjalan. Hal ini tentunya menghapus metode lama, yakni ujian tertulis yang lebih memakan banyak waktu dan tenaga serta memiliki tingkat akurasi yang lebih rendah. Ini menuntut para peserta untuk lebih giat mempersiapkan diri dengan berbagai metode dan strategi pembelajaran atau latihan. Ya, karena Anda sekalian juga sudah mempersiapkan ini juga dari kegiatan bimbel ya, setelah dilaksanakan sejak semester lalu bahkan ya. Itu untuk mempersiapkan ini UTBK. Jadi walaupun dalam secara ranking eligible ya kemarin sudah dipastikan ya mengikuti jalur SNMPTN ya yang undangan atau rapot, tapi bukan berarti mengandalkan satu jalur itu ya, sudah Bapak tekankan berkali-kali ya. Nah, mengapa juga semua harus wajib mengikuti bimbel UTBK ini? Karena yaitu karena tidak menjamin ya nilai rapot anak sekalian ini nantinya bisa meloloskan di SNMPTN itu gitu kan. Makanya nanti adalah gitu kan UTBK ini dipersiapkan dan bisa diikuti gitu kan sebagai langkah tempuh lain ya, jalur lain untuk mencapai tujuan itu yang masuk PTN universitas negeri yang favorit dan prodi yang sesuai pilihan dan sebagainya. Nah, ataupun nanti mencoba jalur ujian lain ya, seperti ujian mandiri dan ujian lainnya kan yang dilaksanakan oleh kampus itu sendiri. Oke, baik. Lanjut. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan. Di sini persyaratan yang pertama ya, peserta ujian atau tes. Tentunya ya, sebelum masuk perguruan tinggi negeri itu ya ada ijazahnya, harus mungkin nanti dipisahkan atau minimal kalau tidak ijazahnya belum ada ya, karena Anda sekalian juga ini belum pengumuman kelulusan di UTBK itu nanti mungkin ada surat kelulusan atau apa yang harus dipersiapkan seperti kartu tesnya ya, segala macam ya, itu harus mendaftarkan diri di LTMPT kan dan terdaftar di PDSS ya. Lalu yang kedua, persiapan mengikuti ujian tes ini diantaranya persiapan diri ya, tentunya mengikuti tadi serangkaian kegiatan bimbel dan tryout ya, itu sudah mempersiapkan dirinya bahwa di dalam tryout itu juga bisa mengevaluasi kan sampai sejauh mana nih kita memahami soal, tingkat kesulitan soalnya, kita mampukah menjawab soal tersebut dengan benar. Lalu persiapan teknisnya ya seperti tadi ya, kartu tesnya nanti saat ujian berlangsung jangan lupa, jangan ketinggalan ya. Dan kesehatan juga ini dipersiapkan diri ya, harus sehat jasmani dan rohani, jangan lagi sakit atau lagi tidak memungkinkan ya secara psikis juga gitu. Nah, ini harus benar-benar disiapkan ya. Kalau bisa jangan keluyuran dulu ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan demikian ini. Lalu persiapan materi uji ya, terus ya sebelum ujian pun terus latihan soal saja gitu kan, sampai benar-benar banyak soal yang semakin banyak soal yang kita kerjakan semakin banyak juga yang kita tahu kan, banyak yang bisa kita nanti lakukan soal-soal sulit itu kan di saat materi uji yang diujikan di ujian sekolah ataupun nanti di UTBK ya. Adapun misalkan contoh seperti Bapak yang mengikuti CPNS ya, ternyata persiapan Bapak sudah cukup ya, namun kurang maksimal saat itu ya. Di antara beberapa peserta yang mengikuti di dalam formasi yang Bapak ikuti itu ternyata jumlahnya lumayan cukup banyak ya, sejumlah 2.000 orang ya disebutkan, dan formasi yang tersedia hanya sekitar 23 tidak saya 24 ya, apa 22 gitu ya, lupa sekitar segitu. Nah, itu yang bisa lolos ke tahap selanjutnya adalah 3 kali lipatnya dari formasinya, itu sekitar 60-an ya berarti ya, 64 kalau nggak salah ya waktu itu bisa lolos ke tahap selanjutnya ke uji
wawancara dan ujian lainnya, namun Bapak terkendala dengan nilai ya, walaupun nilai Bapak sudah bisa masuk passing grade ya, di atas passing grade, tapi itu juga tidak cukup ternyata ya, karena usaha Bapak tidak maksimal saat itu, sehingga ranking Bapak masih di bawah yang 64 itu gitu kan. Waktu masuk 200 besar waktu itu tidak salah ya. Sayang sekali gitu kan, kesempatan itu ya, tidak dimaksimalkan oleh Bapak, dan seharusnya walaupun bisa masuk 60 besar aja gitu kan, nilainya itu gitu kan. Alhamdulillah Bapak bisa mengikuti tahap selanjutnya. Nah, itulah ya ujian itu ya, untuk belajar tuh seperti itu. Lalu kiat sukses ujian atau tes di sini ya. Tidurlah lebih cepat nih pertama dari biasanya agar fisik Anda prima dan tidak mengantuk saat ujian berlangsung ya. Jangan SKS, sistem kebut semalam, ini tidak baik ya untuk kesehatan dan untuk persiapan juga. Yang ada malah ngantuk bukannya. Semakin kita menyerap ya materi, jadi nggak fokus kan gitu ya. Lalu yang kedua, siapkan alat tulis yang Anda butuhkan nih pada saat ujian atau tesnya ya, jangan lupa alat tulisnya dan jam tangan jika ada ya sebelum tidur. Itu penting ya, karena untuk kita bisa manajemen waktu dalam mengerjakan ujian itu ya. Jangan sampai ada yang tidak diisi, kalau bisa ya isi semua, maksimalkan waktunya. Lalu yang ketiga sini, bangun pagi-pagi, jangan lupa sarapan dan meminta restu kedua orang tua sebelum berangkat ke sekolah ya. Pastinya bisa ujian sekolah ini kita perlu persiapannya ya. Walaupun nggak sempat sarapan, kalau bisa nyampe sekolah langsung segera cari sarapan ya, agar nanti bisa fokus ya, karena perut kosong itu juga mengganggu nanti konsentrasi ya. Dan pentingnya ini restu orang tua juga, sampai berangkat gitu aja ya, minta doa dulu gitu, orang tua. Dan yang keempat, usahakan tiba di lokasi ujian paling lambat 30 menit sebelum ujian dimulai. Nah ini penting ya, kalau kalian sudah mepet waktunya, 5 menit lagi lari-lari, takut keburu mulai ya, udah capek duluan kan akhirnya kan. Kalau masih santai minimal 15 menit lah sampai dari lokasi, enak kan udah di sekolah gitu atau di lokasi UTBK nya nanti ya, minimal bisa santai, bisa baca-baca dulu lagi gitu kan sebelum dimulai. Lalu yang kelima, jangan lupa membaca doa sebelum mulai menjawab soal. Pastinya ya ini perlu, karena usaha tanpa doa juga kurang maksimal nantinya. Dan walaupun cuma berdoa tanpa usaha, itu tidak akan sukses ya, hasilnya tidak akan terlihat gitu. Lalu kebiasaan siswa saat belajar, biasanya yang pertama malas belajar ya, seperti ilustrasi gambar berikut ini ya. Lalu yang kedua mengantuk, nah ini. Yang ketiga tidur saat belajar. Lalu yang keempat ngambek saat belajar. Ya namanya belajar itu kan memang proses pembiasaan dan proses dipaksa kan, pemaksaan kan. Kenapa sih gitu kan harus belajar gitu kan? Ya, itu tadi mindsetnya ya, kembali ya, namanya manusia hidup di dunia ini pasti bukan hanya ujian saat di sekolah, tapi ujian hidup itu lebih berat ya nantinya kan. Kalau saat belajar saja, saat prosesnya saja ini sudah malas-malasan, mengantuk, apalagi sampai ngambek seperti ini kan. Nah itu gimana nanti kita mencapai kesuksesan gitu kan. Ya fokuslah gitu kan. Bapak aja saat ini sedang studi kembali kan, kembali. Ya itu memang, apalagi di saat kalian sudah dewasa seperti Bapak kali ini, beda ya gitu kan, semangatnya, motivasinya gitu kan. Berbeda dengan kalian yang masih fresh, masih usia remaja, itu enaklah lebih bagus belajar gitu kan. Bukan berarti Bapak juga sudah dewasa malas kan. Tetap ya Bapak juga, karena ilmu yang bermanfaat itu kan pasti nantinya terbawa ke akhirat ya, amal ibadah itu. Nah, makanya lebih semangat lagi, lebih fokus lagi, dan apalagi menghadapi ujian jangan sampai ngambek ya, apalagi dipaksa belajar gitu oleh orang tuanya atau oleh siapapun ya, terus bisa lebih termotivasi lagi. Nah kebiasaan siswa pada saat ujian, nah ini banyak yang menyontek atau menanya ke temannya ya, bahkan membuka gadget atau HP, bahkan buka kalkulator gitu kan. Nah ini jangan sampai coba-coba ya, apalagi pengawas ruangnya ini termasuk orang yang killer ya, atau inilah ya ketat gitu ya.
Nah, ini kerjakan sajalah sesuai kemampuan diri sendiri ya. Sesulit apapun, tentu pasti kita kalau memang persiapannya matang dan berdoa gitu kan, insya Allah bisa kok mengerjakan semua soal sesulit apapun. Nah, lalu di sini pertanyaannya, apakah Anda sudah siap hadapi ujian? Nah, sini harusnya bertahap ya, aku pasti bisa. Nah, makanya dalam pikiran Anda sekalian ini harus positif lebih dulu ya. Jangan apa-apa takut gagal, takut nggak bisa ya. Jadi itu kan yang mempengaruhi nantinya kan, keluhan. Jadi nantinya secara psikis juga kurang bagus kan menghadapi ujian itu kalau negatif thinking mulu. Nah, kalau udah positif pasti bisa, ya udah bertahap seperti melewati anak tangga bentuk ini kan pada gambar ini. Nantinya mencapai pintu itu adalah sebuah kesuksesan gitu kan, dimana situ sudah ada cita-cita gitu kan, langit ini ibaratnya kan yang digapai gitu kan sekalian gitu kan. Nah, setiap anak tangga ini tidak mudah begitu saja kan, apalagi menanjak gitu kan. Tentunya gitu kan menghadapinya harus perlu sabar, perlu fokus ya, dan perlu konsisten apalagi gitu kan untuk mencapainya. Lalu di sini ada syarat kelulusan ya dari sekolah kita juga. Ini yang pertama menyelesaikan seluruh program pembelajaran pastinya ya, baik dari kelas 10 sampai kelas 12 ya, semua harus diikuti, baik itu absennya ya, masalah ada yang bolong-bolong, apalagi kalau dulu masih malas-malesan, itu kan pasti ada ketentuan tertentu ya, syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu kan. Kalau memang syarat itu belum dipenuhi, nanti kan ada lulus bersyarat lah apalah gitu ya istilahnya kan. Nah, makanya ini juga harus yang pertama dipenuhi. Lalu yang kedua, ini memperoleh nilai di atas KKM pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran pada rapot ya. KKM ini kriteria kelulusan minimal ya di sekolah kita itu 75 ya nilainya. Makanya dilihat lagi rapotnya apakah masih ada yang 75, walaupun memang saat ini belum nggak bisa lagi ya diubah karena memang sudah kalian mau kelulusan ujian. Tapi memang sekiranya memang masih ada, ini kan nanti di penentu ya, walaupun ada satu saja nilai yang memang di bawah KKM, seharusnya sudah dari dulu kan dibetulkan nilainya, meminta perbaikan kan guru yang bersangkutan. Nah, kalau memang sudah masih ada gitu kan, ini repot kan, apakah nanti bisa gitu kan, ini harus ini ya pihak sekolah juga kan, nilai yang di bawah KKM ini nantinya gitu kan diperbaiki apa tidak. Lalu yang ketiga, lulus ujian sekolah untuk kelompok mata pelajaran yang diujikan. Yang di ujian sekolahnya baik itu praktek ya yang sebentar lagi akan dilaksanakan ataupun ujian tulisnya. Nah, itu ikuti saja gitu. Kalaupun memang sekiranya memang udah tidak sanggup atau sakit yang parah gitu ya, atau terkena COVID, nah itu yang memang tidak bisa ya, akhirnya harus susulan. Dan ikut juga nanti susulannya ya, jangan sampai tidak ikut gitu kan. Nah, makanya jaga kesehatan dari sekarang gitu kan, jangan sampai di saat nanti waktunya mau ujian tidak bisa mengikuti. Ya, itulah penyesalan nantinya, apalagi harus ikut susulan, bahkan tidak ikut susulan juga ya udah tidak dinyatakan lulus, bahkan nanti ya sayang sekali gitu kan. Sudah 3 tahun capek-capek ya kan belajar di sekolah, misalnya tidak lulus, itu merugikan diri sendiri, bahkan kasihan ya orang tua kita juga yang sudah membiayai kan. Yang itu ya syarat kelulusan. Lalu di sini kunci suksesnya apa saja? Yang pertama, belajar secara kontinu. Nah, ekstra keras dan disiplin yang terus menerus harus dilakukan. Nah, jadi konsisten kita katakan berkelanjutan kontinu ini ya, jangan sampai di awal saja punya niat nih di hari ini mau belajar secara serius, udah belajarnya hari ini aja, ternyata besok malas lagi, itu tidak kontinu itu kan. Lalu belajar dapat dilakukan dengan cara belajar mandiri, kelompok, privat, les, atau guru belajar. Sekolah juga sudah diadakan bimbel, tapi alangkah baiknya juga silakan ya yang mau
sendiri belajar lagi di rumah lebih baik, apalagi secara berkelompok ya, ajakin teman-teman di rumah ya, bukan hanya sekedar perkumpulan semata ya yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, tapi bikin kelompok belajar atau yang panggil guru yang memang punya finansial yang cukup ya, guru privat atau les, kita bisa ikut bimbel di luar ya. Itu biasanya bisa diikuti juga untuk mencapai kalian membekali diri kalian ya, mengikuti nanti menghadapi ujian. Dan di sini ingatlah, tidak ada yang sulit jika mau belajar dan berlatih terus-menerus ya. Seorang atlet aja bisa mencapai kesuksesannya, mencapai puncak karirnya itu gitu kan, karena berlatih gitu kan terus-menerus, karena konsistennya itu gitu kan, sehingga bisa profesional, bisa bagus mainnya gitu kan, bisa mencapai prestasi juara gitu kan. Pun kita sebagai pelajar yang nantinya juga calon mahasiswa ya, harus bisa gitu kan, konsisten berlatih terus-menerus belajar ya, pun gitu kan. Lalu di sini kunci sukses selanjutnya, standar kelulusan SKL adalah cermin dari sebuah ujian atau tes. Maka cobalah bercermin dengan SKL pada setiap mata pelajaran yang diujikan. Bercerminlah secara jujur, dengan begitu kemampuan dan kekurangan akan mudah diketahui. Setelah bercermin pada SKL inilah saatnya sekarang membuat peta kemampuan dari setiap mata pelajaran. Nah, dengan peta kemampuan diri akan mudah melangkah dan memacu kemampuan. Contohnya ya, kita ternyata lebih misalkan yang jurusan MIPA ya, lebih menguasai pelajaran biologi dan fisika misalkan, kimianya kurang sama matematikanya. Nah itulah gitu kan, dipetakan ya, pelajaran matematika itu sama kimianya lebih rajin lagi, ditingkatkan lagi gitu kan belajarnya, sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi tadi kan bertanyalah kalau yang ahli atau ke temannya yang juga yang memang lebih mengerti kan, bisa banyak kok ini ya solusi-solusi yang bisa ditempuhkan. Ya, lalu di IPS misalkan sosiologinya sudah bagus, ternyata di ekonominya ya geografi juga sudah bagus, sejarahnya juga ternyata jelek. Ya udah, cari solusi lah yang bagus untuk di sini memetakan ya, jangan sampai di saat ujiannya terkendala, bingung menjawab soalnya karena tidak mengerti ya. Banyak mata pelajaran misalkan materi yang ketinggalan gitu, harus mengejar lagi gitu. Lalu selanjutnya di sini dengan kondisi tersebut akan mudah mendapatkan hasil dari apa yang paling sering dipikirkan dan dirasakan. Itulah inti dari pikiran dan perasaan positif. Artinya apa yang dipikirkan dan dirasakan saat ini dengan ujian atau tes sangat menentukan hasilnya. Bila Anda berpikir dan merasa positif saat ini, maka hasil ujian atau tes saat ini juga positif. Begitu pula sebaliknya ya. Pasti positif thinking tadi ya, jangan negatif thinking. Kalau sudah positif, insya Allah hasilnya pun bakal positif. Tapi kalau sebaliknya ya udah gitu, siap-siap saja menghadapi hasil yang negatif pula. Nah, intinya dari pikiran dulu semuanya, sudah pikirannya positif, insya Allah kok dijalannya juga bakal enak ya. Dan salah satu cara praktis ketika sedang menghadapi soal ujian atau tes, nah setelah berdoa tentunya adalah mencermati soal dengan bersama dan pahami maksud soal dengan baik, dan jangan sampai salah memahami maksud soal. Nah, segera tandai soal-soal yang diyakini mudah dan pasti benar bila dikerjakan. Sekali lagi, kerjakan soal yang benar-benar mampu diselesaikan dengan benar. Ingatlah, jangan terjebak dengan mengerjakan soal selalu menurut nomor soal. Jadi strategi ini ya, secara teknisnya yaitu sudahlah, jangan kalaupun ada soal hitungan yang sulit gitu ya, kita jangan coba terus memecahkannya gitu, karena memang dirasa udah baru bacanya soalnya udah sulit gitu ya. Tapi bukan berarti kita nyerah dengan soal itu, kita lewat aja dulu gitu kan, karena bukan berarti kita fokus ya dari nomor 1 misalkan 40 soal, nomor 1 dulu berurut gitu. Walaupun sekiranya ada beberapa nomor soal dari nomor 20-nya sulit, ya udah, kalau dirasa belum mampu mengerjakannya, udah lewat dulu aja. Jadi tidak lama waktu dalam memecahkan soal itu gitu. Kalau belum yakin juga sudah lewat dulu aja gitu kan. Sampai soal-soal yang mudah, nah kira-kira beberapa persennya lagi
itu yang soal-soal sulit baru gitu kan kita coba dari tingkatan yang agak lebih mudah dulu gitu, sehingga yang paling benar-benar sulit gitu kan yang terakhir itu gitu kan, sehingga soal yang nantinya kalau kita kehabisan waktu gitu kan hanya beberapa soal saja yang sisanya yang tidak kita kerjakan. Berbeda kalau kita fokus pada soal yang sulit dulu, lama ya kita kehabisan waktu sehingga banyak soal yang mudah akhirnya tidak kita kerjakan, itu rugi nantinya ya, tidak akan mencapai nilai yang maksimal. Tidak apa-apa 1-2 soal tidak bisa kita pecahkan ya, dibanding misalkan 10-20 soal yang bisa kita kerjakan, itu rugi sekali ya. Nah itulah strateginya ya, dalam ujian apapun atau tes, termasuk Bapak pengalaman dalam tes CPNS begitu ya. Adapun menemui Bapak soal-soal sulit ya sekitar 5-8 soal waktu itu, tapi Bapak bisa ya akhirnya mengerjakannya, walaupun ternyata saat Bapak evaluasi kembali ada juga jawaban yang ternyata tidak tepat gitu kan dalam pilihan Bapak gitu kan, hitungannya salah atau salah rumus ya gitu kan. Biasanya itu soal-soal hitungan itu yang memang menjebak ya, atau soal bahasa itu ya, itu yang juga yang akhirnya menjebak. Ya oke, baik, manusia di sini hanya bisa merencanakan, sedangkan Tuhan yang menentukan. Manusia tidak akan berdaya tanpa pertolongan Tuhan. Yang tak kalah pentingnya adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, baik sebelum, pada saat, dan sesudah ujian atau tes. Ya, jadi sebelum pada saat ujian pun dan sesudah ujian pun dekatkanlah diri ya pada Tuhan, banyak-banyak berdoa, karena yang dekat dengan Tuhan ya pastinya akan dimudahkan ya segala sesuatunya itu. Yakinlah, positive thinking, jadi intinya dan pertolongan, sebaik-baiknya pertolongan adalah pertolongan Tuhan, yaitu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Sukses selalu dan semoga beruntung. Mohon maaf ya apabila selama di kelas 12 ini Bapak banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi dan pelayanan juga ya dalam bimbingan konseling yang sudah Bapak laksanakan di kelas 12 ini. Mudah-mudahan Anda sekalian dapat mencapai cita-cita ya, dan menggapai PTN ya, masuk PTN sesuai dengan yang diharapkan, baik jalur apapun ya. Nah itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya, dan juga karena telah mengikuti berbagai rangkaian ya program dari bimbingan konseling di sekolah kita ini, termasuk dalam bimbingan klasikal ini juga ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.